Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya soal al-istisna al-muttasil wal munqati. Waddah. Misal Ana memisalkan al-istisna al-muttasil, misalnya seluruh kaum muslimin wajib berpuasa pada bulan Ramadan kecuali yang sakit, itu al-muttasil. Terus kalau al-munqati, Ana misalkan seluruh kaum muslimin wajib berpuasa pada bulan Ramadan kecuali kafir. Apa begitu termasuk benar Ustaz? Kita telah masuk sebelumnya bahwasanya orang kafir ini mukhatab bi furu' syariah atau enggak? Kaifa Ustaz? Mukhatab, Ustaz. Ya, khatab. Mukhatab bi furu'i syariah, Iya, ya enggak? iya betul. Tapi bi syarti, katanya, apa kata usulin, bi syartil Islam. Seperti halnya antum mukhatab dengan salat tapi bi syartil wudu. Jadi istisna munqati'nya berlaku atau enggak? Tidak usah. Taib. Kalau enggak berlaku, berarti dia Berarti termasuk muttasil atau munqati'? mutasil. Muttasil. Tapi Ustaz jazakallah khairan. Wah, iya. Tapi kalau antum berpandangan bahwasanya dia bukan mukhatab bi furu' syariah seperti pandangan Hanafiyah, mungkin untuk dikatakan sebagai munqati'. Karena dia bukan jinsil muslim, bukan jins al-muslim di sini. Baik, tafadhal. Soal Ustaz, Tafadhal, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang hamun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ustaz. Itu termasuk qaul, fi'il atau takrir Ustaz? Ah, Ham, ham, gimana? hamun. Sunnah tadi kan dibagi menjadi tiga Ustaz. Ya, Qaul, fi'il, takrir. Kemudian ana pernah iya betul. dapati, di kitabnya Syekh Sudes itu ada Iya, hamun, disebutkan hamun di situ Ustaz. Itu iya. termasuk qaul, fi'il atau takrir Ustaz? Ham an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam Ustaz. Ham itu adalah termasuk fi'il atau bukan? Wallahu a'lam. Ham kayaknya wallahu a'lam bukan termasuk fi'il. Karena ham kan dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mengatakan hamamtu an uharriq, apa namanya itu, dalam kasus bait itu yang tidak mau melaksanakan sholat secara berjamaah, Nabi SAW punya ham. Nah, kalau seandainya ada fi'il, pasti Nabi SAW sudah melakukannya. Tapi ternyata beliau SAW belum melakukannya. Jadi masih ham itu di bawahnya niat, di bawahnya azam. Jadi kalau orang apa dalam tingkatan niat, apa dalam tingkatan niat itu ulama membagi, ada hajis sampai kemudian niat yang di kemudian apa namanya fi'lu syai' muqtarinan, apa namanya qasdu syai' muqtarin bil fi'li, itu niat. Azam tidak ada fi'il, dia memiliki. Nah, di bawahnya azam itu namanya alham. Wallahu a'lam. Untuk sementara ini mungkin saya perlu untuk
meneliti kembali terkait dengan ham ini, apakah dia termasuk qasim at-qism dari 3 tadi, atau dia qasim. Qasim itu nazir atau lawan daripada yang ketiga tadi, yaitu terkait qaul, fi'il, dan iqrar. Nah, menurut yang disebutkan oleh Syekh Sudes yang antum baca dari buku beliau, itu apa kata beliau? Di kitab itu kalau anak tidak salah beliau nukilkan Ustaz. Wazada man kada hamuhu. Cuma begitu Ustaz. Oh gitu. Tapi menurut usuliyin, yang mutaqarrir indal usuliyin, yang dijadikan sebagai sandaran hukum syar'i itu cuma 3 tadi. Qaul, fi'il, dan iqrar saja. Lebih daripada itu tidak menjadi sandaran mayoritas usuli. Mungkin wallahu alam ada orang menyebutkan tentang ham tadi sehingga kemudian yustambaq minhu. Ustaz, Wallahu alam. Ya, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, langsung Ya, saja tafadhal. Ustaz, pertanyaannya. Tadi Ustaz memberikan contoh tentang hadis yang ditaksis dengan kias tentang hadis la yarithul muslim al kafiro dan seterusnya itu dengan contoh yang bagaimana Ustaz tadi? Saya gambaran contohnya belum jelas itu apa? Orang murtad. Jadi la yarithul muslimul kafira wal kafirul muslim, kan gitu. Iya. Nah, dalam konteks hadis tadi, orang murtad masuk ke umuman dalil, ya enggak? Masuk ke umuman dalil karena dianggap. Tetapi kemudian ulama mengatakan harta orang kafir ini, ya murtad ini, dibagikan kepada kaum muslimin karena sebab apa katanya? Sebab Islam. Taib, kalau dia dibagikan kepada seorang muslim, kepada muslimin, harta orang yang murtad tadi, bagaimana dengan karib kerabatnya? Bagi dengan karib kerabatnya, bukankah karib kerabatnya ini dekat hubungannya dengan si murtad ini dari 2 sisi? Pertama, dari sisi keislaman, karena sebab keislaman, dan yang kedua adalah karena sebab kerabatan. Bukankah mereka lebih utama mendapatkan harta tersebut dibandingkan keseluruhan kaum muslimin? Nah, ini bentuk kiasnya. Berarti saudaranya yang muslim dari yang saudara dari muslim yang saudara dari yang murtad tadi dapat gitu maksudnya Ustaz? Maksudnya gitu maksud saya. Iya, mereka yang lebih berhak mendapatkan harta tersebut gitu. Ya, tetapi dari pengkiasan kepada tadi kasus yang tadi. Tadi kan ulama mengatakan harta orang yatim orang murtad ini dibagikan kepada kaum muslimin, kan gitu. Betul. Nah, dibagikan kepada kaum muslimin. Kalau gitu, kenapa nggak diberikan kepada karib kerabatnya yang ada 2 sebab yang lebih kuat dibandingkan 1 sebab saja? Sebagaimana dalam ilmu waris. Ilmu waris itu ketika salah satunya ada 2 sebab, satunya 1 sebab, maka yang 2 sebab ini diutamakan dibandingkan orang milih 1 sebab saja. Oh ya, paham banget Ustaz, Masya Allah. Nggih. Jazakallahu khair. Wa iya. Tafadhal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Ustaz dari Malang. Mohon maaf Ustaz, saya ini pemula mahasiswa jurusan teknik industri, ingin belajar agama itu Ustaz. Masya Allah. Mohon nasihat dan bimbingannya saja Ustaz. Ini kalau mau belajar dari awal itu untuk pendamping kitab ini apa sama dengan Mabadi Awaliyah atau ada saran kitab lain Ustaz yang bisa membantu itu Ustaz? Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, beliau sebagai pemula dalam ilmu ini ya. Ini sebenarnya Arbaun Usuliyah ini mungkin wallahu alam ketika saya menjelaskan mungkin banyak orang yang masih perlu untuk belajar mustalahat. Makanya saya berusaha menjelaskan setiap mustalah atau istilah yang kira-kira membantu untuk memahamkan nazamnya, maka saya jelaskan.
Adapun terkait buku, memang sih sebelum orang belajar usul fikih, setidaknya yang menjadi bekal mereka pertama kali adalah memulainya dengan mempelajari bahasa Arab secara baik. Yang kedua, mempelajari ilmu nahu. Kemudian juga belajar tentang ilmu saraf dan juga belajar ilmu fikih, yaitu tentang masail fiqhiyah yang standar biasa. Nah, ketika itu sudah ada, maka insya Allah kayak ilmu waraqat ini atau nazam waraqat ini sebenarnya mungkin untuk bisa dipelajari secara langsung tanpa harus misalkan membaca kitab-kitab yang lain. Terlebih kalau misalkan sebagian kitab sekarang ini banyak misalnya ditulis oleh kalangan mu'asirin, tapi memang kitab tersebut jauh lebih luas atau jauh lebih banyak masalahnya, disuguhkan dengan bahasa yang lebih mudah dibandingkan kitab-kitab yang terdahulu. Terlebih kitab Imam Haramain yang beliau karang di abad ke-5 kurang lebih. Jadi memerlukan seorang guru untuk mengantarkan dia kepada tujuan. Tapi ilmu usul, ini pengalaman saya pribadi, mungkin pengalaman yang lainnya. Ilmu alat pada umumnya itu tidak bisa untuk dibuka kuncinya kecuali dengan petunjuk guru. Dan itu akan bertahap sedikit demi sedikit, insya Allah akan terbuka. Ternyata ilmu yang dipelajari tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Saya dulu pernah belajar ilmu nahu, pingin belajar sendiri ketika SMP gitu, baru akan mondok ketika aliyah, baru akan mondok, pingin langsung belajar sendiri, ambillah kitab Al-Ajurumiyah yang sudah diterjemah, pingin saya paham. Muter-muter nggak paham-paham. Ternyata ketika sudah belajar, diajarkan oleh ustadznya, ternyata mudah sekali ilmu nahu ini. Tidak seperti yang orang bayangkan. Dan nah antum sekarang ini, kita hanya mempelajari sekitar 40 kaidah, dan ini sebagai bekal nanti ketika kita akan mempelajari yang lebih rumit, yang lebih banyak lagi masalahnya. Nah, kalau seandainya tadi mungkin salah satu kitab yang antum sebutkan Al-Mabadi Al-Awwaliyah, mungkin saya memang nggak pernah membaca kitab tersebut. Barangkali mungkin bisa menjadi pintu antum untuk masuk ke ilmu usul fikih yang lebih dalam lagi. Atau dengan kajian atau kuliah yang antum ikuti sekarang ini bisa antum ulangi dan ulangi sedikit demi sedikit, dan insya Allah mudah-mudahan akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jalan yang belum antum terpikirkan sebelumnya, karena ilmu ini merupakan arzak. Jadi ilmu ini merupakan arzak, yaitu rezeki yang tentunya masing-masing akan diberikan oleh Allah dengan sesuai dengan kadarnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang bahkan mungkin 1%, 2%, ada yang 10%. Jangan antum bayangkan orang kuliah syariah. Kalau yang kuliah syariah mungkin ada 1.000 orang kuliah syariah, tidak mungkin dari 1.000 itu 100 yang memahami. Dari yang memahami itu mungkin ada yang lebih memahami lagi cuma beberapa persen saja. Makanya banyak orang tamat kuliah syariah, takhasus mungkin fikih usul, akan tetapi banyak di antara mereka tidak mengerti dengan ilmu ini. Banyaklah mohon pada Allah, semoga Allah bukan pemahaman kepada kita semua. Dan tentunya semakin kita membaca akan banyak cakrawala ilmu yang kita akan peroleh. Saya tidak berhenti sebagai seorang mutakhasis dalam ilmu usul maupun maqasid, bukan berarti saya menguasai seluruhnya ya. Seorang ulama manapun itu tidak ada yang menguasai keseluruhan. Bahkan di antara mereka ada yang tidak mereka pahami. Bahkan kalau antum baca para syurrah saja ketika memahami kalam musannif itu kadang keliru-keliru. Dan itu sering kalau kita baca
para kitab-kitab syarah itu kadang syarah satu dengan yang lainnya atau syarih yang satu mengkritik yang lainnya karena salah memahami dari maksud mu'allif. Jadi wallahu alam, itu mungkin nasihat saya pada diri saya sendiri dan juga kepada antum semua. Tafadhal. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mohon ridho dan bimbingannya Ustadz. Insyaallah. Sama-sama. Izin bertanya, Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait tatkala kita bertemu dengan hadis Nabi yang terkait perbuatannya. Jadi yang pertama kali kita tangkap dari perbuatan tersebut hukumnya itu wujub, nadab atau tawakuf aja, Ustaz. Syukran jazakumullah khairan. Jadi perlu dispesifikasikan. Antum lihat perbuatan Nabi SAW tadi. Apakah dia termasuk perbuatan jibiliyah atau bukan? Atau dia termasuk kurbah atau bukan? Kalau dia kurbah, apakah itu khusus dengan Nabi atau tidak? Nah, kalau dia tidak khusus dengan Nabi, maka kemungkinan adalah dia berlaku untuk Nabi juga kepada umatnya. Nah, yang berlaku kepada umatnya ini, apakah dia hukumnya wajib atau mandub atau tawakuf? Nah, mayoritas ulama menganggap bahwasannya ini beda mungkin dari kajian, dari tadi penjelasan sedikit. Adapun mayoritas ulama menunjukkan bahwasanya mandub, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dalam bentuk kurbah, yang dia bukan bagian daripada penjelasan untuk suatu hukum, misalnya wajib. Karena kalau dia penjelasan pada sebuah hukum yang sifatnya mujmal dalam Quran maupun Sunnah, maka dia dibawa kepada yang dijelaskan tadi. Apakah yang mubayyannya ini adalah wajib, maka jadi wajib itu perbuatan Nabi. Kalau dia seperti sholat misalkan, sholat waqimus sholat, nggak tahu tata cara sholat, mujmal ini ayatnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, khudhu an abarnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini juga masih mujmal perkataan Nabi ini. Lalu Rasulullah mencontohkan tata cara sholatnya. Nah, tata cara sholat Nabi SAW ini karena dia menjelaskan sebuah kewajiban, maka perbuatan tersebut menjadi sebuah kewajiban. Demikian. Wallah. Sedikit menambahkan, kalau seandainya contohnya membasuh 3 kali saat berwudu, itu kan kalau misalnya membasuhnya kan wajib. Nah, kalau untuk perbuatan Nabi membasuhnya 3 kali itu jadi dihitung gimana ya? Kalau contoh kasusnya misalnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membasuh itu ada beberapa hadis terkait dengan hal tersebut. Membasuh ini tidak mungkin akan tercapai kecuali dengan sekali saja, ya enggak? Adapun ketika dia tercapai sekali saja, maka yang kedua dan ketiga itu ketika ditinggalkan ternyata tidak berpengaruh kepada keabsahan wudu itu sendiri, maka itu menunjukkan yang wajib adalah satu. Adapun sisanya adalah tidak wajib. Berarti itu adalah kesempurnaan saja. Dan juga hadis kan ada yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW pernah wudu sekali, membasuh sekali saja. Lalu dalam hadis yang lain, bahwasanya Nabi SAW membasuhnya 2 kali. Bahkan dalam hadis yang lain membasuh lebih daripada 2 kali atau 3 kali. Ketika dibatasi 3 kali, tidak lebih daripada 3 kali, maka sebagian ulama mengatakan kalau yang keempat atau kelima bagaimana hukumnya? Maka ini mukhalafah li sunnah. Bisa saja mukhalafahnya ini man amila amal laisa alaihi amruna fahuwa raddun, karena ini terkait dengan ibadah. Dan pada hukum asalnya juga ibadah itu tauqif katanya. Ketika dia dibatasi dengan kadar tertentu atau angka tertentu, maka itu mafhumnya yang selanjutnya itu tidak dimaksudkan oleh syari', berarti wajib untuk ditinggalkan. Nggak boleh dilakukan. Ketika dia melakukannya, bisa saja dia berdosa karena menambah apa yang tidak diinginkan oleh syari'. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Assalamualaikum. Ana punya 2 soal. Yang pertama,
Berarti sunnah dalam usulin, di kalangan usulin sama muhadisin berbeda ya, Ustaz? Karena di Betul. muhadisin yang anak dengar ditambah sifat khalqiyah wa khulqiyah. Benar. Nah, yang kedua mungkin bisa dijelaskan Ustaz perbedaan secara ringkas antara takyid sama taksis. Barakallahu fikum. Baik, berkait dengan takyid bil sifah. Sebenarnya antara takhsis dengan takyid ini ada kemiripan. Karena di antara mukhassisat al-umum itu di antaranya adalah sifat. Jadi, tapi bedanya antara takhsis dengan takyid itu adalah takyid itu mutlak ini yang seharusnya mutlak dia diamalkan, tetapi kemudian ketika ditakyid maka yang dimaksudkan adalah takyid, bukan yang mutlak. Tapi kalau ketika umum, yang dimaksudkan adalah umum, tapi taksis ini tidak dimaksudkan. Keluar dari konteks keumumannya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Ya enggak? Awalnya kan Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Seluruh manusia ini lafi khusr kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ditaksis yang enggak masuk ke dalam kondisi ini adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ini enggak masuk di golongan banyakkan orang ini. Tapi kalau dalam takyid itu, kalau saya tidak salah ingat, sebagai saya sebutkan, fatahriru raqabah. Fatahriru raqabati mu'minah. Ini kan mutlak muqayyad dengan sifat mu'minah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah muqayyad itu, yaitu itu raqabah yang mukminah sekaligus. Jadi dia ada raqabahnya juga disifati dengan mukminah. Jadi intinya muqayyad itu jadi ketika ada mutlak dan muqayyad, kemudian mutlak ini dibawa kepada makna muqayyad, yang diminta adalah muqayyadnya. Sedangkan taksis itu maknanya adalah ikhraj. Jadi seharusnya dia masuk ke bagian daripada makna umum, namun karena ditaksis maka dia pun dikeluarkan dari keumuman tersebut. Sampai sini bisa dipahami? Oh, Masya Allah, mafhum Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Ya. Berikutnya Nazat. Bismillah. Tafadhal. Assalamualaikum. Apaan sarana agak salah. Ana ingin bertanya tentang takyid tadi. Jika seseorang tetap melaksanakan untuk membebaskan budak laki-laki saja. Nah, apakah perbuatannya itu batal, Ustaz? Kemudian tentang keharusan menjadikan yang mutlak ini menjadi muqayyad karena sebab dan hukumnya sama. Apakah ini berdasarkan ada hadis Nabi atau dari rangkuman para usulin saja yang nanti kaitannya dengan tadi itu, apakah batal perbuatan orang yang dibebaskannya budak yang kafir gitu? Itu pertanyaan saya. Baik. Ketika misalkan maksud antum, mungkin saya bisa ringkas. Pertama, maksud antum fatahrir raqabati mu'minah. Jadi perintahnya seseorang seandainya mentahrir atau membebaskan budak yang mukminah, kan gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak membebaskan budak yang mukminah tadi? Apakah dia telah melaksanakan perintah atau tidak? Itu maksud antum? Maksudnya bagaimana jika budak yang dibebaskannya adalah budak kafir gitu, Ustaz? Karena kan perintahnya yang di kasus zihar tadi itu ya perintahnya kan fatahrir raqabah saja. Dia beralasan ayat yang surat Mujadalah itu dia membebaskan budak kafir. Apakah itu
sah atau tidak, Ustaz? Oh iya, baik. Maksud antum tadi, misalkan dalam kafaratul zihar ini disebutkan secara mutlak, maka dia Ya. mengamalkan kemutlakannya sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia muqayyad atau tidaknya, kan gitu. Nah, Ustaz. Nah, menurut madhab Hanafiyah, dia mutlak di sini boleh mentahrir baik dia kafir maupun dia muslim, boleh keduanya. Jadi boleh yang A atau boleh yang B. Dan dia telah dianggap melaksanakan perintah Allah. Karena apa? Karena Allah menyebutkan secara mutlak, fatahriru raqabatin mu'minah. Di sini sebabnya berbeda, yaitu zihar sekalipun mungkin hukumnya sama, yaitu kewajiban untuk membebaskan budak. Menurut Hanafiyah hal ini tidak bisa untuk dibawa kepada makna muqayyad karena perbedaan sebab. Itu menurut Hanafiyah. Tapi kalau antum berpendapat seperti madhab Syafi'i, bahwasanya mutlak ini dibawa kepada makna muqayyad, maka yang diminta adalah yang muqayyad. Jadi yang diminta adalah yang muqayyad. Betul, iya. Sisi muqayyadnya tetap ada, sisi mutlaknya ada, yaitu jenisnya apakah dia tinggi atau dia perempuan, laki gitu. Ini sisi umumnya. Sisi umumnya ada. Terserah mau pilih yang kayak mana. Tapi tetap katanya harus dia mukmin. Nah, kalau seandainya dia tidak melakukan sebagaimana yang diperintahkan oleh syari', maka itu dia tidak melaksanakan perintah syari'. Kalau dia tidak melakukan perintah syari', maka itu dianggap tidak sah. Maka mereka itu mutakallimin ketika mendefinisikan makna sahih, yaitu muwafaqatu dzil wajhain. Muwafaqatu dzil wajhain, yaitu perannya sesuai dengan perintah syari' dari sisi setuju dan dari sisi muwafaqah dan dari sisi tidak muwafaqah. Jadi harus sesuai dengan perintah syari' katanya. Tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Karena di sini sudah azan maghrib di kota Madinah. Jadi kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita ini dan memberikan kita kepahaman dan mengampuni dosa-dosa kita dan dicatat sebagai pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Allah khairan khairan, Syekhana. barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Syekhana.